Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Sebaliknya, ia malah mengajukan beberapa pertanyaan. "Kamu kenapa mengemis? Apa kamu tidak punya pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, sebenarnya saya sudah lama dari dulu mencari pekerjaan, tapi belum ada yang mau menerima saya bekerja," jawab si pengemis. "Oh begitu, memangnya kamu mau kerjaan, sekalipun pekerjaannya itu berat?" tanya Abu Nawas. "Ya asalkan halal, saya maulah Tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Dan singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang yang ketiga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah sahabatnya untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang. Sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Memangnya sekarang dia kerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam aku suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus, yang sedang, sama yang jelek. Ayo kita lihat ke sana. Dia itu orangnya benar-benar rajin Abu Nawas. Pasti kerjaannya sekarang udah selesai," kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas dan tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan si pengemis. "Loh, kamu kok malah tidur? Kenapa tidak kamu selesaikan pekerjaan yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma itu emang mudah. Tapi yang sulit itu membuat keputusan mana kurma yang bagus, lumayan baik, dan yang jelek. Karena kan saya tidak dikasih tahu sebelumnya, kurma bagus seperti apa, yang sedang bagaimana, dan yang jelek seperti apa," jawab si pengemis. "Oh iya ya, waduh bodohnya aku ini. Aku sama sekali nggak kepikiran hal itu," kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah. Karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan saat musim kemarau melanda, masyarakat Baghdad banyak yang kekurangan air dan selalu kepanasan oleh teriknya sinar matahari. Namun permasalahan ini tidak mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Baginda Raja malah membuat ruangan baru di dalam istana untuk dirinya sendiri agar lebih nyaman dan sejuk. Bahkan pintu untuk ruangan baru tersebut terbuat dari kayu yang mewah dan mahal. Walhasil Baginda Raja pun merasa senang meskipun musim panas dan kemarau melanda. Karena bagi Baginda Raja, hanya dengan membuka pintu tersebut, ia bisa merasakan kesejukan dan kenyamanan. Melihat hal itu, Abu Nawas merasa geram dan merencanakan sesuatu. Akhirnya terbesitlah ide konyol untuk mengerjai Baginda Raja dan menyadarkannya. Singkat cerita, berkat siasat dan akal cerdiknya, ia berhasil mencuri pintu tersebut lalu diletakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Ayo, kalau kalian tidak ingin kepanasan, bukalah pintu ini.
niscaya kalian akan merasakan kesejukan. Para warga yang melihat tingkah Abu Nawas ini menganggapnya gila dan sudah tak waras. Sementara itu, di dalam istana dihebohkan oleh pintu yang hilang. Baginda Raja pun dibuat murka karena kejadian ini. Apalagi ketika mengetahui bahwa Abu Nawaslah yang telah mencuri pintu tersebut. Ia pun segera mendatangi Abu Nawas dengan didampingi beberapa pengawal. "Woi Abu Nawas, dasar pencuri biadab. Berani-beraninya kau mencuri pintu istana," bentak Baginda Raja dengan emosi. Abu Nawas pun hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. "Apa maksudmu melakukan ini? Dan kenapa pintu itu malah kamu letakkan di tengah-tengah pemukiman penduduk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, para warga mengeluhkan kepanasan dan kekurangan air dikarenakan musim kemarau melanda negeri kita," jawab Abu Nawas. "Tapi apa hubungannya dengan kamu mencuri pintu?" tanya Baginda Raja kembali. "Sekali lagi, ampun Paduka. Saya hanya ingin orang-orang juga merasakan hal yang sama. Dengan membuka pintu tersebut, mereka bisa merasakan sejuk dan nyaman seperti yang Paduka rasakan. Oleh karenanya, saya mencuri pintu itu dan diletakkan di tengah-tengah pemukiman warga," jawab Abu Nawas. "Terus emang berhasil? Mereka tetap kepanasan kan?" "Kamu itu jangan konyol Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Ya benar Paduka yang mulia, mereka masih tetap kepanasan. Nah sekarang tinggal Paduka yang meneruskan bagaimana caranya agar rakyat Paduka bisa merasakan sejuk dan nyaman dan tidak kekurangan air," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, seketika Baginda Raja terdiam. Amarahnya yang tadinya memuncak berubah menjadi tenang. Ia pun mulai menyadari bahwa ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan nasib rakyatnya yang selalu kepanasan dan kekurangan air. Berkat perjuangan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja membuat sumur-sumur di berbagai tempat pemukiman. Baginda Raja juga mendirikan tenda-tenda di setiap tempat untuk warganya berteduh. Adapun para warga yang tadinya menganggap Abu Nawas gila, kini berbalik memujinya dan meminta maaf kepadanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. "Abu Nawas, kamu dan kawan-kawan membuat syair menjatuhkan pemerintah," bentak Baginda Raja. Abu Nawas menjelaskan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian aku ampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberikan kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Siap, saya sudah siap Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, pertanyaan pertama. Apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja. Tak perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab. "Yang paling cepat di dunia itu adalah pikiran manusia Paduka." "Oh ya? Sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Sebab jangankan bintang yang jauh di langit Paduka,
Akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu. Pikiran manusia sudah sampai di situ, jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun mengangguk sebagai tanda setuju. Baiklah, masuk akal. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas. Apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, yang paling panjang di dunia itu adalah pikiran manusia, Paduka. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja. Oh, itu gampang sekali, Paduka. Yang paling berat di dunia itu adalah Paduka yang memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang. Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka. Oh ya? Tebakan apa, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tebakannya sederhana, Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana? Paduka setuju? Ujar Abu Nawas. Baik, apa perjanjiannya? Tanya Baginda Raja kembali. Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami, tutur Abu Nawas. Oke, baiklah, aku setuju, sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mulai memberikan pertanyaan. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki? Tanya Abu Nawas. Itu sih mudah, Abu Nawas. Jawabannya pasti ular, kata Baginda Raja. Salah, Paduka. Ular itu kan merayap, bukan berjalan, sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan angin juga tidak punya kaki? Ujar Baginda Raja. Itu juga salah, Paduka. Angin itu kan terbang, bukan berjalan, jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam, ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawabannya. Ia pun akhirnya menyerah. Aku tidak tahu, Abu Nawas. Apa jawabannya? Tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Kaki itu kan tidak punya kaki, Paduka. Sontak seluruh orang yang ada di ruangan tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Emang benar-benar cerdik si Abu Nawas ini, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberikan tambahan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Di sebelah rumah Abu Nawas, hiduplah seorang tetangga yang selalu tampak bernasib sial. Namanya adalah Mahmud. Dan sepertinya tak sehari pun berlalu tanpa kejadian yang membuatnya berada dalam situasi sulit. Mahmud dengan kepalanya yang selalu ditutupi selai kopiah selalu keluar dari rumahnya dengan pandangan gelisah. Orang-orang di kampung pun mulai mendengar berbagai kisah tentang kesialan Mahmud. Beberapa mengatakan bahwa dia sering kehilangan barang berharganya. Sedangkan yang lain menyebutkan bahwa rencananya selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Abu Nawas yang merasa penasaran ingin memastikan kebenaran tentang nasib buruk Mahmud. Ia memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika bertemu dengan Mahmud, Abu Nawas pun bertanya, Mahmud, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku sering mendengar bahwa kamu itu selalu bernasib sial. Dengan wajah lesu, Mahmud menjawab, Oh Abu Nawas, nasibku memang tak kunjung membaik. Semuanya selalu berakhir dengan kegagalan. Abu Nawas berkata kembali, Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ceritakan padaku kejadian terbaru yang membuatmu merasa bernasib sial.
Baru-baru ini aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru, Abu Nawas. Namun di hari pertama kerja, aku malah salah jalan dan tersesat di ujung kota. Akhirnya aku terlambat dan langsung dipecat saat itu juga, ujar Mahmud dengan nada sedih. Mendengar itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Abu Nawas memutuskan untuk membantu Mahmud mengubah nasibnya. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda, Mahmud? Ayo, buat rencana yang baik dan aku akan membantumu melalui setiap langkahnya, ajak Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Mahmud pun setuju untuk mencobanya. Abu Nawas kemudian mengajak Mahmud membuat rencana yang matang untuk mencari pekerjaan baru. Selang beberapa minggu, Mahmud melamar pekerjaan baru dengan rencana yang telah mereka persiapkan bersama. Kali ini segalanya berjalan dengan lancar. Mahmud tak lagi tersesat di ujung kota dan ia pun tiba tepat waktu di hari pertama kerja. Mahmud, lihatlah, rencana kita berhasil. Kegagalan itu hanya keberuntungan yang belum ditemukan. Dan seringnya kita meremehkan kuasa Allah dengan berputus asa. Cobalah untuk selalu berdoa dan yakin untuk sebuah keberhasilan, ucap Abu Nawas. Mahmud dengan senyum di wajahnya merasa beruntung memiliki tetangga seperti Abu Nawas yang membantunya mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Mahmud tak lagi dihantui oleh kesialan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah membantu tetangganya menemukan jalan menuju keberhasilan. Kisah selanjutnya. Ketidakpatuhan dan pengkhianatan membuat sang singa Allah syahid di medan pertempuran dengan tombak menembus tubuhnya. Kemenangan di depan mata berbalik menjadi kekalahan yang menyakitkan. Dan inilah Perang Uhud. Sesungguhnya, pertempuran pertama di Badar merupakan kontak senjata pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, sekaligus pertempuran yang amat besar dan menentukan. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin menuai kemenangan telak yang dipersaksikan kepada seluruh bangsa Arab. Pihak yang paling terpukul atas hasil pertempuran ini adalah yang mengalami kerugian yang amat memalukan secara langsung, yakni kaum kafir Quraisy Mekah. Sejak kekalahan mereka dalam Perang Badar, kaum kafir Quraisy tidak pernah merasa tenang kepada kaum muslimin. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah itu lebih menambah kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Kebencian itu semakin mendalam ketika kesatuan Zaid bin Harisah berhasil mengambil perdagangan mereka saat mereka hendak pergi ke Syam. Hal ini mengingatkan mereka pada korban-korban Badar dan menambah besar keinginannya hendak membalas dendam. Bagaimana kaum kafir Quraisy akan dapat melupakan peristiwa itu, sedangkan mereka adalah bangsawan-bangsawan dan pemimpin-pemimpin Mekah, pembesar-pembesar yang angkuh dan mempunyai kedudukan terhormat? Bagaimana mereka akan dapat melupakannya? Padahal wanita-wanita Mekah selalu ingat akan korban-korban yang terdiri dari saudara, bapak, suami, atau teman sejawat. Mereka selalu berkabung, selalu menangisi dan meratapi. Kaum muslimin tidak dimabukkan oleh kemenangan dalam Perang Badar dan tidak pula mengendorkan pengawasannya terhadap musuh. Mereka tetap bersiap siaga. Oleh sebab mereka yakin bahwa kaum kafir Quraisy Mekah pasti tidak akan melepaskan niat melancarkan serangan balas dendam dan tidak akan merasa tenang setelah mengalami bencana kekalahan di medan laga. Kekalahan yang begitu telak yang dilakukan oleh kaum muslimin membuat kaum kafir Quraisy Mekah semakin membenci kaum muslimin. Berbagai cara bisa dilakukan oleh mereka guna melawan kekuatan kaum muslimin. Pembunuhan terhadap beberapa tokoh mereka dan sisanya tunggang langgang melarikan diri kembali ke Mekah. Dan Abu Sufyan tiba di Mekah dengan kafilah dagangnya. Maka Abdullah bin Abi Rabi'ah, Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah, serta beberapa tokoh Quraisy lain yang bapak dan saudara-saudara mereka tewas menjadi korban dalam Perang Badar, datang menemui Abu Sufyan lalu berbicara kepadanya dan kepada para pedagang Quraisy yang ikut bersamanya. Wahai semua Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membinasakan kalian serta membunuh orang-orang terbaik kalian.
Oleh karena itu, tolonglah kami dengan harta kalian itu untuk memeranginya. Siapa tahu kita bisa menuntut balas." Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya mengabulkan permintaan mereka itu. Di lain sisi, kaum Yahudi masih memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin Madinah. Kaum muslimin tidak pernah berniat untuk membatalkan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi atau mengusir mereka dari kawasan semenanjung Arabia. Bahkan, kaum muslimin mengharapkan bantuan dan sokongan mereka dalam memerangi paganisme dan menegakkan agama tauhid. Kaum muslimin berharap orang-orang Yahudi akan mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW, mengingat ajaran agamanya yang menetapkan kesucian Allah dan keagungannya. Perjanjian damai ini sendiri dikukuhkan setelah pengukuhan perjanjian di kalangan orang-orang muslim. Namun orang-orang Yahudi tetap menyimpan prasangka buruk. Tidak lama setelah mereka hidup bersama kaum muslimin di Madinah, mereka mulai melakukan tindakan-tindakan yang menusuk perasaan dan menyakiti hati kaum muslimin. Orang Yahudi pertama yang memperlihatkan kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin adalah orang Yahudi dari Bani Quraisy yang bermukim di pinggiran kota Madinah. Menghadapi kenyataan itu, kaum muslimin berupaya menahan diri dan bersikap menunggu sampai orang-orang Yahudi itu berbuat kejahatan yang melampaui batas. Orang-orang Yahudi Bani Quraisy semakin bertambah lancang dan berani karena mulai muncul keresahan di Madinah. Mereka sengaja mempersempit penghidupan penduduk Madinah dan menutup pintu-pintunya. Pada saat itu kesabaran Rasulullah diuji. Setelah mengangkat Abu Lubabah bin Abdul Munsir sebagai wakilnya di Madinah dan bendera diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau mengerahkan tentara Allah menuju Bani Quraisy. Oleh karena orang-orang Yahudi Bani Quraisy bertahan di benteng mereka, maka mereka mengepungnya secara ketat. Saat itu hari Sabtu pada pertengahan Syawal 2 Hijriah atau 623 Masehi. Pengepungan berjalan selama 15 hari hingga muncul hilal bulan Zulqa'dah. Kemudian mereka pun menyerah kepada keputusan Rasulullah SAW untuk berbuat apapun terhadap diri mereka, harta para wanita dan keluarga mereka. Beliau memerintahkan untuk menghabisi mereka dan pasukan muslimin siap melaksanakannya. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bangkit memerankan sifat kemunafikannya. Dia mendesak agar Nabi memaafkan orang-orang Yahudi itu. Akhirnya Rasulullah mau memperhatikan apa yang dikatakan orang munafik ini, yang memperlihatkan keislamannya hanya semenjak sebulan sebelumnya. Oleh sebab desakan itu, Nabi mau bermurah hati kepada mereka. Beliau memerintahkan agar orang-orang Yahudi Bani Quraisy meninggalkan Madinah dan tidak boleh hidup bertetangga. Mereka pun pergi ke perbatasan Syam dan tiada seberapa lama banyak di antara mereka meninggal dunia. Setelah hal itu terjadi, kaum kafir Quraisy memperkuat posisinya dengan membangun kerjasama bersama kaum Yahudi dan munafik. Untuk mempertahankan kedudukan dan menonjolkan kekuatan kaumnya, Abu Sufyan berpendapat bahwa serangan mendadak ke Madinah perlu segera dilancarkan. Menurut Abu Sufyan, serangan seperti itu akan dapat mengembalikan nama baik mereka dan akan merugikan kaum muslimin. Abu Sufyan bernadar tidak akan membasahi rambutnya dengan air karena junub sebelum berhasil menyerang Muhammad SAW. Bersama 200 orang, dia pergi untuk melaksanakan sumpahnya itu, hingga dia tiba di suatu jalan terusan di sebuah gunung yang bernama Naib. Jaraknya dari Madinah kira-kira 12 mil. Namun tidak berani masuk ke Madinah secara terang-terangan. Keberadaan mereka seperti seorang perampok. Mereka mengendap-endap masuk Madinah pada malam hari yang gelap dan mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Dia meminta izin untuk masuk rumah, namun Huyai menolaknya karena dia takut. Lalu dia beranjak pergi dan mendatangi rumah Salam bin Mishham, pemimpin Bani Nadir. Abu Sufyan meminta agar kedatangannya ini dirahasiakan dari siapapun. Setelah dijamu dan disuguhi arak, pada akhir malam, Abu Sufyan keluar rumah dan kembali lagi menemui rekan-rekannya. Rasulullah SAW mendengar kabar ini segera pergi untuk mengejar Abu Sufyan dan rekan-rekannya. Namun mereka buru-buru pergi dengan meninggalkan tepung makanan yang mereka bawa sebagai bekal dan bahan-bahan makanan yang lain agar tidak terlalu memberati. Tetapi mereka tidak dikejar lagi. Beliau mengejar hingga tiba di Qorqoratul Al-Khodr. Setahun kemudian, setelah kekalahan mereka di Badar, Quraisy sekarang berangkat dari Mekah menuju Madinah. Mereka hendak menebus kekalahan di Badar tahun lalu dengan mengerahkan semua raksasa perangnya, sebagian bersama istri mereka. Dalam persiapan ini, mereka mengerahkan semua pasukan besar dan tangguh terdiri dari 3.000 personel terlatih, termasuk 700 orang berpakaian besi,
100 pasukan berkuda di bawah pimpinan Abu Sofyan yang membawa Hindun binti Utbah, istrinya, untuk ikut mengobarkan semangat perang bersama perempuan Quraisy. Hindun kemudian menggunakan Wahsy, seorang budak hitam Abisinia, dengan janji akan dimerdekakan untuk meluapkan dendamnya kepada Hamzah yang telah membantai ayahnya Utbah bin Badr dan Walid bin Utbah yang juga mati di tangan Ali bin Abi Thalib pada perang ini. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masih menetap di Mekah terus memata-matai setiap tindakan Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, maka Al-Abbas mengirim kabar surat kilat kepada Nabi, berupa kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Secepat kilat, utusan Al-Abbas pergi menyampaikan surat, menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah hanya jangka waktu 3 hari. Setelah mendengar kabar tersebut, Nabi mengadakan musyawarah yang terjadi pada hari Jumat 6 Syawal 3 Hijriah. Pada musyawarah tersebut, kaum muslimin merundingkan tentang strategi mereka dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Rasulullah berpendapat akan tetap bertahan dalam kota dan membiarkan kaum kafir Quraisy di luar kota. Apabila mereka mencoba menyerbu kota, penduduk kota akan lebih mampu menangkis dan mengalahkan mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul pun mendukung pendapat itu. Namun karena desakan dari sekelompok kaum muslimin yang tidak ikut dalam perang Badar, maka Rasulullah pun memutuskan untuk keluar kota Madinah. Sekelompok tersebut merupakan kelompok kaum muda yang bersemangat ingin mati sebagai pahlawan syahid. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dengan kekuatan kurang lebih 1000 pasukan. Namun ketika mereka sampai di wilayah Saud, Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya menarik diri. Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafik dan orang-orang yang ragu, sehingga tersisa 700 pasukan. Di sanalah Rasulullah membagi tugas pasukannya dan membariskan mereka sebagai persiapan untuk menghadapi pertempuran. Beliau menunjuk satu detasemen yang terdiri dari para pemanah ulul. Komandan detasemen itu diserahkan kepada Abdullah bin Jubair bin Al-Nu'man Al-Ansori Al-Ausi. Nabi memerintahkan agar mereka menempati posisi di atas bukit sebelah selatan Wadi Qonat, yang kemudian hari dikenal dengan nama Jabal Rumat. Posisinya kira-kira 150 meter dari posisi pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin di sayap kanan dikomandai Al-Munzir bin Amr, di sayap kiri dikomandai Al-Zubair bin Awam, dan didukung oleh satuan pasukan yang dikomandani Al-Miqdad bin Al-Aswad. Al-Zubair bertugas menghalang laju kavaleri kaum kafir Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Di sisi lain, orang-orang kafir Quraisy dalam mengatur pasukannya hanya berdasarkan aturan barisan-barisan. Komandan pasukan tertinggi ada di tangan Abu Sofyan bin Harb yang mengambil posisi di tengah-tengah pasukan. Kavaleri Quraisy di sayap lainnya. Sedangkan pejalan kaki dipimpin oleh Safwan bin Umayyah. Para pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Robi'ah. Bendera perang diserahkan kepada beberapa orang dari Bani Abdi Al-Dar. Pembagian ini memang merupakan kedudukan mereka semenjak Bani Abdi Al-Manaf membagi-bagi beberapa kedudukan di Mekah yang diwarisi dari Qusay bin Kilab. Sebelum berperang, Abu Sofyan sempat mengirim surat kepada orang-orang Ansor yang isinya, "Biarkanlah urusan kami dengan anak paman kami, dan setelah itu kami akan pulang tanpa mengusik kalian, karena tidak ada gunanya kami memerangi kalian." Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin menjadi bercerai-berai, namun hal ini tak berhasil memecah belah kaum muslimin. Pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi, pertempuran Uhud pun berlangsung. Orang yang pertama kali menyulut bara pertempuran adalah pembawa bendera dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Tolhah bin Abu Tolhah Al-Abdari. Dia adalah penunggang kuda Quraisy yang paling pemberani. Dia keluar sambil menunggang unta, mengajak untuk adu tanding. Akhirnya Al-Zubair maju menghampirinya. Dia maju seperti seekor singa yang menerkam mangsanya, sehingga sebelum Tolhah turun dari punggung untanya, Al-Zubair telah menusukkan pedangnya hingga Tolhah terjerembab ke tanah. Pada mulanya pihak Madinah sudah dapat menguasai medan seperti dalam perang Badar. Bahkan Ali telah menewaskan sejumlah pemimpin kaum kafir Quraisy yang terkemuka. Demikian pula dalam perang Uhud, sumber tenaga manusia dan persenjataan yang sangat terbatas, mereka dapat mendesak mundur pasukan kafir Quraisy. Tetapi tidak lama kemudian, keadaan tiba-tiba berbalik kepada pihak kaum kafir Quraisy yang pada awalnya sudah terpukul mundur. Sekarang kembali lagi maju dan menghantam pasukan muslimin dengan pukulan maut yang gencar. Sekarang giliran bencana itu menimpa kaum muslimin. Sementara pertempuran sengit terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy,
terdengar kabar bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh. Padahal sebelumnya dia bertempur gagah berani bagaikan singa yang sedang mengamuk. Dia menyusup ke tengah barisan pasukan kaum kafir Quraisy tanpa mengenal rasa takut. Bahkan orang-orang yang gagah berani dari pihak musuh pun dibuatnya seperti daun-daun kering yang berterbangan di hembus angin. Namun tiba-tiba, Wahsy yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah melemparkan tombaknya hingga membunuhnya. Selain itu, Abu Bakar juga merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam mendampingi Rasulullah SAW. Sejak dia masuk Islam, dia lebih banyak mendampingi Rasulullah, baik pada waktu sedih maupun senang. Dialah yang paling kuat dalam mempercayai ajaran Islam. Begitu pula dalam perang Uhud, dia pun hadir mendampingi Rasulullah. Dalam perang Uhud, terlihat pula Umar bin Khattab yang mengenakan ikat kepala dan baju besinya. Dia menyandang pedang lalu berangkat bersama sahabatnya ke medan perang. Pada saat Rasulullah terdesak oleh kaum kafir Quraisy, dialah yang datang untuk melindungi Rasulullah bersama beberapa orang termasuk Abu Bakar. Dialah yang berjuang mati-matian untuk melindungi Rasulullah sampai Khalid mundur. Pada akhirnya, kaum muslimin mengalami kekalahan, meskipun pada awalnya mereka hampir menang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin adalah mengabaikan perintah Nabi. Nabi memerintahkan mereka untuk tetap berada di atas bukit dalam keadaan kalah maupun menang. Sekalipun sudah ada perintah yang sangat tegas ini, tatkala pasukan pemanah melihat orang-orang muslim sudah mengumpulkan harta rampasan dari pihak musuh, mereka pun dikuasai rasa egoisme kecintaan terhadap duniawi. Bahkan Abdullah bin Jubair telah mengingatkan mereka akan perintah Rasulullah. Namun mayoritas di antara mereka tidak memperdulikan peringatan ini. Pasukan pemanah yang meninggalkan posnya di atas bukit berjumlah 40 orang. Dengan demikian, punggung pasukan muslimin menjadi kosong. Tinggal Ibnu Jubair dan 9 rekannya. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Dia berputar dengan sangat cepat hingga sampai di belakang pasukan Islam. Tidak lama kemudian dia pun membantai Abdullah bin Jubair dan anak buahnya, lalu menyerbu kaum muslimin dari arah belakang. Melihat kaum muslimin bercerai-berai, Rasulullah dengan gagah beraninya memanggil kaum muslimin untuk berkumpul di sekitar Rasulullah. Meskipun beliau tahu bahwa hal tersebut akan membahayakan jiwanya, kaum muslimin pun berkumpul di sekitar Rasulullah untuk melindunginya. Mereka yang berkumpul hanya 9 orang, selebihnya bercerai-berai dan melawan kaum kafir Quraisy secara berkelompok. 9 orang inilah yang berjuang mati-matian demi keselamatan Rasulullah. Setelah terjadi pertempuran yang sangat sengit antara kaum kafir Quraisy dengan 9 sahabat, pada akhirnya hanya 2 orang yang tersisa, yaitu Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itulah merupakan saat yang tersulit bagi Rasulullah. Melihat hal tersebut, tentu kaum kafir Quraisy tidak menyia-nyiakannya. Maka Utbah bin Abu Waqqas melempar batu dan mengenai lambung Rasulullah. Bukan hanya itu, gigi seri sebelah kanan bagian bawah Rasulullah serta bibir bawahnya juga terluka. Bahkan Abdullah bin Syihab al-Azuri maju dan melukai dahi Rasulullah. Tidak sampai di situ, Abdullah bin Qoma'ah datang dan membabat pundak Rasulullah, serta memukul dengan keras bagian atas pipi Rasulullah. Demikianlah hal-hal yang terjadi pada Rasulullah yang diakibatkan oleh pasukan pemanah yang tidak menaati Rasulullah SAW. Sebelum kaum muslimin bertempur di medan perang, sekelompok kaum muslimin di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay telah membelot. Dia pulang bersama sekitar sepertiga pasukan atau 300 prajurit. Abdullah bin Ubay beralasan bahwa karena Nabi mengabaikan pendapatnya dan lebih suka mendengarkan pendapat orang lain. Hal ini dilakukannya agar kaum muslimin resah dan guncang, sehingga mental kaum muslimin jatuh yang mengakibatkan kehancuran bagi kaum muslimin. Dan pada akhirnya, kejayaan dan kepemimpinan Madinah jatuh ke tangan mereka. Hal ini dia lakukan agar kekuasaannya dulu kembali ke tangannya. Sebelum Islam datang, dia merupakan salah satu petinggi kaum Khazraj. Namun setelah Islam datang, dia menganggap bahwa Islam telah merampas kekuasaan itu dari tangannya. Sehingga meskipun dia telah masuk Islam, dia tetap membenci Islam dan kaum muslimin. Dia tidak pernah memikirkan sesuatu apapun kecuali hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia membantu musuh ikut campur dalam urusan Bani Quraidah, berkhianat dan memecah belah kaum muslimin dengan menyusupkan keresahan dan kegelisahan ke dalam hati kaum muslimin. Hampir saja Abdullah bin Ubay berhasil mewujudkan rencananya. 2 golongan yang bergabung dalam pasukan kaum muslimin, Bani Haris dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj, hampir saja kehilangan semangat.
Tetapi Allah cepat menguasai dua golongan ini, sehingga mereka menjadi tegar kembali. Kisah selanjutnya. Abu Nawas. Kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas nggak sehebat itu. Abu Nawas nggak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini, dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuwas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran, tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuwas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani Al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak, yang menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung. Di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama, seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan Ashar bin Sa'ad As-Saman. Serta belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab Al-Ashadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah. Di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk.
Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo, pedofil, dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenalah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar ia tidak diangkat menjadi pejabat. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang khamr dan wanita dengan ungkapan yang berbau syek erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta, dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas bagi khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pencinta khamr. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap pada banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu, namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertobat dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi, tepatnya setelah bertobat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang ditulisnya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang Engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa.
Ada yang diterbitkan di Wina, Austria, tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Ada sebuah fakta menarik. Abu Nawas bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dari lakob atau julukannya, yaitu Abu Ali, berarti dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Ali. Ya, Ali. Ada yang namanya Ali? Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ada yang aneh dengan yang dibawa Abu Nawas kali ini, membuat Baginda Raja Harun Ar-Rasyid bertanya-tanya dan sempat membenarkan alasan Abu Nawas. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi agenda rutin, Baginda Raja mengadakan pesta untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pada hari itu semua rakyatnya diundang dan dipersilahkan hadir untuk menyantap hidangan sesuka hati mereka. Dan tentu saja Abu Nawas diikut sertakan dalam acara tersebut. Tapi kali ini Abu Nawas mendapat tugas memasak burung bango goreng kesukaan Baginda Raja. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu suasana istana sangat meriah sekali. Orang-orang berkumpul tanpa ada batasan, baik kaya maupun miskin. Namun saat pesta sudah dimulai, Baginda Raja terlihat gelisah. Padahal orang-orang sudah ramai menyantap hidangan. Akan tetapi Baginda Raja tetap diam di kursi kebesarannya. Lalu salah satu menteri yang melihat kegelisahan rajanya itu pun mendekatinya dan bertanya, "Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat gelisah? Apa Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Oh, tidak menteriku. Aku sedang menunggu Abu Nawas. Tapi sampai sekarang kok belum datang juga ya?" ucap Baginda Raja. "Paduka sendiri sudah mengundang Abu Nawas untuk datang?" tanya menteri itu kembali. "Sudah, aku sudah mengundangnya," jawab Baginda Raja. "Malah aku menyuruhnya untuk masak burung bango kesukaanku," imbuh Baginda Raja. Sang menteri lantas berkata kepada Baginda Raja, "Ya, kita tunggu dia sebentar lagi, Paduka. Abu Nawas pasti datang." Sementara itu, Abu Nawas yang sudah selesai memasak burung bango di rumah, mulai bersiap-siap untuk membawanya ke istana. "Waduh, langit mulai gelap. Ini sebentar lagi pasti turun hujan. Aku harus cepet-cepet sampai ke istana," kata Abu Nawas sambil membawa hidangan burung bango goreng pesanan Baginda Raja. Dan karena perjalanan yang ditempuh Abu Nawas lumayan jauh, di tengah jalan Abu Nawas merasakan lapar. "Ini perut udah nggak bisa diajak kompromi lagi," ujar Abu Nawas sambil memegang perutnya menahan lapar. Mau tak mau Abu Nawas memakan sedikit bango goreng yang dibawanya untuk menunda rasa laparnya. Ia memilih bagian paha burung bango itu untuk dimakan. Dan kini si bango goreng itu hanya mempunyai satu paha. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda Raja langsung terlihat ceria melihat kedatangan Abu Nawas. "Abu Nawas, kenapa lama sekali kamu? Cepat bawa sini makanan kesukaanku," ucap Baginda Raja kepada Abu Nawas.
Abu Nawas pun lantas memberikan nampan yang berisi hidangan burung bango goreng yang dimasaknya dari rumah. Tapi saat nampan hidangan dibuka, Baginda Raja merasa heran karena mendapati burung bango goreng kesukaannya hanya mempunyai satu paha. Ia pun lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, ini kenapa pahanya cuma satu?" Tanpa merasa berdosa, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, burung bango di sini memang aneh Paduka. Rata-rata kakinya cuma satu. Kalau Paduka tidak percaya, coba Paduka lihat sendiri burung bango yang di pinggiran kolam taman istana itu. Tuh kan, mereka berdiri hanya dengan satu kaki," ujar Abu Nawas sambil menunjuk burung bango yang memang sedang berdiri dengan satu kaki. Baginda Raja pun hanya manggut-manggut mendengar ucapan Abu Nawas. Kebetulan cuaca saat itu langit sedang mendung gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menyambar. Spontan beberapa burung bango yang ada di kolam taman istana menjadi kaget dan ketakutan. Lantas burung bango itu mengeluarkan satu kaki yang sedari tadi ditutupi oleh sayapnya, hingga tampaklah kedua kakinya. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Wah, kamu bohong Abu Nawas. Mana ada burung bango kakinya cuma satu? Tuh, kamu lihat, kedua kakinya nampak semua," ujar Baginda Raja sambil menunjuk ke arah burung bango yang sedang berdiri dengan kedua kakinya di pinggiran kolam istana. Melihat fakta itu, lantas Abu Nawas menyerah? Oh tidak. Tanpa perlu berpikir lama, dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini loh Paduka, memang ada kalanya rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan keajaiban Paduka. Burung bango itu tadi ketakutan setengah mati karena mendengar suara petir. Akhirnya ajaib kakinya menjadi dua. Paduka sendiri juga begitu, yang biasanya Paduka berjalan dengan dua kaki. Tapi ketika merasa sangat takut di ruangan yang gelap, pasti Paduka akan berjalan dengan empat kaki, merangkak karena ketakutan," balas Abu Nawas tak mau kalah. Baginda Raja pun hanya tersenyum dengan jawaban Abu Nawas itu. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengolah kata itu sudah cukup membuat dirinya bahagia. Dan setelah makan bango goreng bersama Abu Nawas, Baginda Raja bergabung dengan warganya untuk menikmati pesta rakyat tersebut. Kisah selanjutnya. Cerita kocak Abu Nawas kali ini berawal ketika suatu hari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan pun terasa berat, hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata nihil hasilnya. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tak mampu mengobatinya, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar begitu cepat. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian, mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Ya Abu Nawas, rupanya kau ikut juga sayembara yang kuadakan ini," kata Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kamu kan bukan tabib, apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Paduka. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lain," ucap Abu Nawas meyakinkan.
Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita, agar bisa memberikan tindak lanjutnya. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Duduk di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, belum 2 hari loh ini kamu sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, kali ini hamba datang belum membawa obat yang bisa Paduka minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Paduka itu hanyalah sebuah telur unta. Nah, Paduka harus mencari telur unta itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang, terang Abu Nawas. Raja pun berpikir sejenak, yang akhirnya mengiyakan saran obat dari Abu Nawas. Kalau itu yang kamu sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi ya, mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur, tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang dideritanya. Dan pada keesokan harinya, ketika Baginda Raja bangun dari tidur dan amarah kepada Abu Nawas masih memenuhi pikiran sang raja, ia langsung menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang. Bagaimana Paduka yang mulia? Apakah Paduka telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya engkau telah mempermainkanku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja dengan marah. Maaf Paduka, apa yang Paduka maksud? Ujar Abu Nawas sedikit bingung. Kamu menyuruhku mencari telur unta, padahal unta itu kan tidak bertelur, tapi beranak, terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek yang ada di kebun kurma, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang itu sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah, tetapi juga bergerak. Oh itu Paduka, tentu saja Paduka tidak akan menemukan telur unta, sebab ya tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi Paduka, bukankah Paduka sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Bener juga ya. Kamu bener Abu Nawas. Badanku sekarang rasanya segar bugar. Dan sakit-sakitku juga sudah hilang semua, jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam juga bisa tidur pulas sekali, lanjutnya. Nah, kalau begitu, betul jika ada pepatah mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Paduka, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu, rajinlah berolahraga Paduka, sahut Abu Nawas. Iya Abu Nawas, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar.
jarang bergerak. Terus aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata sang Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku ya telah memarahimu. Aku tak jadi menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku obat yang sangat luar biasa, lanjut Raja Harun. Terima kasih Paduka yang mulia. Ingat Paduka, olahraga, kata Abu Nawas tersenyum bercanda sambil memegang seember koin emas dari baginda raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.